jaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Umat Katolik yang terkasih, salam jumpa bersama kami Komisi Katekistik Keuskupan Manado dalam rangka katekese tentang dokumen Patris Corde, hati seorang bapa. Tahun ini Paus Fransiskus menetapkan sebagai tahun Santo Yosef, dan kali ini bersama saya Bapak Devi Rasu kita akan mendalami dokumen ini, yaitu bagian ketiga dan keempat, Yosef Bapa yang taat dan menerima. Untuk itu, ikuti penjelasan selanjutnya. Santo Yosef, Bapa yang taat. Saudara-saudari, Tuhan itu Maha Kuasa. Dan karena Ia Maha Kuasa, maka Ia bisa menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya dalam pelbagai cara. Dalam diri Santo Yosef, Tuhan Allah menggunakan mimpi sebagai sarana untuk menyatakan kehendaknya. Dan itulah yang dialami oleh Santo Yosef. Dalam kitab suci kita bisa mengetahui bahwa Santo Yosef mengalami 4 kali mimpi. Santo Yosef merasa risau karena ternyata Maria tunangannya sudah mengandung, sudah hamil lebih dahulu, padahal mereka berdua belum tinggal serumah. Namun Yosef tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Dapat kita baca dalam Injil Matius bab 1 ayat 14. Karena itu Yosef berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Ayat 19. Dalam situasi itu, Allah menyatakan kehendaknya lewat mimpi Yosef yang pertama. Dalam keadaan risau, Allah hadir mengunjungi Yosef dan menyatakan kehendaknya. Malaikat membantu Yosef untuk memecahkan masalah kerisauan, yaitu keraguan dari Yosef untuk mengambil Maria sebagai istri, berhubung karena Maria sudah mengandung lebih dahulu. Malaikat mengatakan kepada Yosef agar jangan takut mengambil Maria menjadi istri. Ayat 20. Ketika bermimpi tentang pernyataan malaikat ini, Yosef mengambil sikap taat pada perintah malaikat Tuhan. Ketaatan Yosef ini membuat ia mampu mengatasi kesulitan dan menyelamatkan Maria. Selanjutnya dalam mimpi yang kedua, Yosef diingatkan oleh malaikat untuk mengambil Yesus dan Maria untuk menyingkir ke Mesir ketika Yesus sudah dilahirkan. Injil Matius bab 2 ayat 13. Sekali lagi Yosef tanpa ragu menaatinya.
Yosef tidak bertanya-tanya tentang kesulitan yang akan dialami dalam penyingkiran di Mesir. Malam itu juga, tanpa menunda-nunda, Yosef menyingkir dan tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Bab 2 ayat 14 sampai 15. Dan mimpi yang ketiga, ketika mereka dalam pengasingan di tanah Mesir, Yosef diperintahkan lagi untuk kembali ke tanah Israel bersama Yesus dan Maria. Lagi-lagi Yosef dengan penuh ketaatan menaati perintah itu tanpa bertanya-tanya. Itulah yang ditulis dalam ayat 19 sampai 21. Yosef tidak mengeluh, padahal jarak antara Mesir dan Israel sangat jauh. Apalagi pada waktu itu tentu belum ada alat transportasi yang begitu mudah dan cepat. Harus ditempuh dengan jalan kaki, sementara Maria dan Yesus naik keledai. Sedangkan pada mimpi yang terakhir, mimpi keempat, itulah yang terjadi dalam perjalanan pulang ketika sesudah mimpi ketiga mereka disuruh pulang ke Israel. Dan dalam perjalanan Yosef diberitahu lagi agar tidak kembali ke Yudea. Mengapa? Karena di sana, di Yudea, yang menjadi raja Yudea adalah Arkelaus, yang merupakan anak dari Herodes. Dan Arkelaus mengikuti jejak Herodes sebagai seorang raja yang kejam. Dan Yosef diberitahu agar pergi dan tinggal di Galilea, bukan di Yudea, tetapi di Galilea, di kota Nazaret. Dan karena itulah Yesus sering disebut orang Nazaret. Injil Matius bab 2 ayat 22 sampai 23. Di sini Yosef lagi-lagi menunjukkan ketaatannya dengan melaksanakan perintah ini. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa Yosef selalu mematuhi dan taat pada apa yang diatur dan taat pada hukum yang berlaku. Di Nazaret, dalam bimbingan Yosef, Yesus belajar tentang ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa dan patuh pada orang tuanya. Bisa kita baca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51. Dan dalam segala peristiwa itu, Yosef dipanggil Allah untuk melayani pribadi dan misi Yesus lewat peran kebapaannya. Sikap Yosef yang sungguh-sungguh taat ini mau mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, Yosef mau mengajarkan untuk kita agar selalu taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan pada perintah Tuhan. Meskipun terkadang kehendak Tuhan dan perintah Tuhan itu menyakitkan atau menyulitkan, bahkan sering kita tidak tahu apa yang akan nanti terjadi. Yang kedua, ketaatan Yosef ini mau mengajarkan juga kepada kita agar kita tidak banyak bertanya. Misalnya, apa keuntungan yang akan saya dapat kalau saya melakukan hal ini? Apa kesulitannya? Fasilitasnya apa? Dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ketaatan Santo Yosef mau mengajarkan kepada kita untuk tidak banyak
mengeluh, tetapi lebih banyak bertindak. Seperti Santo Yosef, dia tidak banyak mengeluh, tidak banyak berkata-kata, tetapi apa yang dikatakan oleh Allah melalui malaikat langsung dilaksanakannya. Dan yang keempat, ketaatan Santo Yosef ini mau memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk taat pada apa yang diatur, entah diatur oleh gereja, entah diatur oleh pemerintah, meskipun terkadang mungkin tidak mengenakkan bagi kita. Dalam dokumen ini juga dikatakan bahwa Santo Yosef adalah bapa yang menerima. Yosef menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Yosef menjadi contoh bagi kaum pria sekarang ini yang sering bertindak kasar kepada perempuan. Yosef tampil sebagai tokoh laki-laki yang penuh hormat terhadap kaum wanita, secara khusus kepada Maria. Manusia zaman sekarang cepat bereaksi dan kecewa serta memberontak atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yosef justru sebaliknya. Yosef mengesampingkan pikiran negatif dan dengan penuh kerendahan hati, ketulusan hati, menerima serta mengambil tanggung jawab atas hal itu. Yosef mengajarkan kepada kita satu jalan, yaitu jalan menerima, dan bukan jalan penjelasan, jalan diskusi, dan jalan bertanya. Sering kita kalau diminta melakukan sesuatu masih harus lagi berdialog, meminta penjelasan dan bertanya ini itu. Tetapi Yosef mau mengajarkan kepada kita untuk dengan rendah hati menerima apa yang terjadi. Terhadap peristiwa yang terjadi itu, Yosef bukanlah orang yang langsung mundur. Yosef dengan kuat dan berani menghadapinya. Yosef sadar betul bahwa Allah akan menganugerahkan kekuatan baginya untuk mampu menerima kehidupan seperti apa adanya. Seperti Yosef, kita pun diajak oleh Allah untuk bersikap tidak takut atau menghayati kata-kata malaikat, jangan takut. Kita harus mampu mengesampingkan kemarahan, kekecewaan, dan memberi ruang pada kekuatan penuh harapan pada apa yang tidak kita pilih namun terjadi dalam diri kita. Kita tidak perlu kecewa bila banyak hal tampak berjalan tidak semestinya dan tidak dapat diperbaiki. Kalau begitu, serahkan semuanya pada Allah, karena Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Surat pertama Yohanes bab 3 ayat 20. Iman Yosef adalah iman yang tidak mencari jalan pintas, melainkan iman yang menghadapi segala peristiwa dengan mata. Seperti Yosef, kita juga harus berani menerima orang lain apa adanya tanpa terkecuali, teristimewa menerima orang lain yang lemah dan kecil. Yosef adalah bapa yang berbelas kasih, seperti Allah yang penuh belas kasihan yang digambarkan dalam Injil Lukas bab 15
ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Semoga katekese tentang Santo Yosef yang taat dan menerima ini akan semakin membantu kita menghayati dan mengamalkan semangat Santo Yosef itu, teristimewa dalam rangka kita merayakan dan mengisi tahun ini sebagai tahun Santo Yosef. Sekian dan terima kasih.